kami di sini belajar bersama, hati yang tak henti di bawah naungan iman dan ilmu. SMP rumahku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan tidur yang terhormat, perkenalkan nama Ana Zaskila Ramadhani. Ana berasal dari kelas 8 Damaskus. Pada kesempatan kali ini Ana akan bercerita tentang Nyai Ahmad Dahlan. Teman-teman tahu tidak Nyai Ahmad Dahlan berasal dari mana? Nyai Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang berasal dari Kauman Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan yang juga dikenal dengan nama Siti Walidah lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam dan merupakan penghulu resmi keraton Kiai Haji Fathir. Dilahirkan di Kauman pada tanggal 3 Februari 1872, ia merupakan putri keempat dari 7 orang bersaudara. Salah satu adiknya bernama Kiai Haji Ibrahim yang pernah menjabat sebagai Presiden Hizbut Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai 1932. Sejak kecil, Nyai Ahmad Dahlan sudah menunjukkan kemampuan bicara yang lancar dan keberanian yang lebih mencolok dibandingkan dengan teman-temannya. Ketika ia sudah dianggap layak menikah, ia akan dijodohkan dengan salah satu putra kerabatnya sendiri yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melalui sistem perkawinan keluarga yang umum terjadi di Kauman, Nyai Ahmad Dahlan menikah pada tahun 1808 dan dikaruniai 6 orang anak. Muhammad Darwis sendiri merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar Khatib Amin Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan merupakan sosok yang menunjukkan perhatian besar terhadap para buruh perempuan di unit Sahabatik Kauman Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan mengajar para buruh perempuan di pengajian agama yang diadakan setelah maghrib atau lebih dikenal dengan Maghribi School. Nyai Ahmad Dahlan menekankan bahwasannya pentingnya berpenampilan sederhana, menolak keserakahan akan perhiasan. Bahkan sampai rela meminjam dari tetangga agar terlihat cantik. Bukan tanpa alasan, murid-murid yang dibimbing oleh Nyai Ahmad Dahlan menjadi pionir dalam pembentukan Asia, sebuah organisasi wanita di bawah naungan Muhammadiyah. Asia yang awalnya terbentuk dari kursus, pengajian, dan sekolah wanita yang diadakan oleh Sopo Tresno merupakan bagian dari Muhammadiyah. Pada tahun 1917, perkumpulan wanita ini mengubah namanya menjadi Aisyah setelah sebelumnya ada usulan Fatimah. Nyai Ahmad Dahlan diberi gelar pahlawan nasional bukan karena istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Namun, Nyai Ahmad Dahlan adalah seorang pelopor dan penggerak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Nyai Ahmad Dahlan melanjutkan perjuangan suaminya dengan penuh semangat. Ia bahkan mengambil peran aktif dalam Aisyah dan Muhammadiyah. Pada tahun 1926, Nyai Ahmad Dahlan bahkan memimpin Kongres Muhammadiyah yang ke-15 yang diadakan di Surabaya. Ini menjadikan sosok Nyai Ahmad Dahlan sebagai wanita pemimpin pertama yang memimpin pertemuan besar seperti itu. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Kiprahnya yang berharga diberitakan oleh berbagai surat kabar pada masa itu yang mengakui peran penting yang ia mainkan dalam gerakan tersebut. Sementara Muhammadiyah semakin berpengaruh dalam pergerakan nasional, Aisyah tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan Nyai Ahmad Dahlan. Anggota organisasi ini semakin bertambah banyak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan berbagai cabang-cabang Aisyah yang didirikan di daerah di Indonesia untuk membawa organisasi ini menuju arah yang lebih maju dan memperluas jangkauannya di masyarakat.
Meskipun Aisyah yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan sempat mendapat halangan selama masa kependudukan Jepang, Aisyah terus tumbuh dan eksis hingga saat ini. Organisasi ini melanjutkan perjuangan yang dimulai oleh Nyai Ahmad Dahlan untuk memberdayakan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Melalui keberlanjutan Aisyah, warisan sejarah perjuangan Nyai Ahmad Dahlan terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perempuan di Indonesia. Nyai Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 31 Mei 1946. Nyai Ahmad Dahlan dihormati sebagai tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga dalam perkembangan gerakan perempuan dan pendidikan Islam di negara ini. Sekianlah cerita yang dapat Ana sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian kata, Ana mohon maaf. Ana sudahi dengan Assalamualaikum